Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4121 Aliansi Hengzhu. Wu Xiangwen. Wajah Mei Yu muram, menggertakkan giginya dan mengucapkan 3 kata. Lin Bai merasa bahwa prajurit Liga Lianzu tampak tidak baik setelah melihat pemuda itu. Pemuda itu, bernama Wu Xiangwen, datang sambil tersenyum. Kenari besi di tangannya dimainkan dengan suara gesekan baja. Liu Men, ku dengar kau diserang oleh Xuanzu dan kehilangan sebagian besar wilayah dan kota. Lianzu terlalu tidak berguna. Apakah kau ingin kami pergi ke Lianzu untuk membantu? Begitu dia membuka mulutnya, Lin Bai mendapat sedikit peringatan yang berguna dari kata-katanya. Pria ini berasal dari Hengzhu, dengan kata lain, prajurit yang termasuk dalam Liga Hengzhu di Sekte Iblis Abadi. Namun, tampaknya hubungan antara prajurit Liga Lianzu dan Liga Hengzhu tidak terlalu baik. Ketika kedua kelompok bertemu, mereka seperti musuh bebuyutan. Wajah papan pintu ikan plum, jangan ganggu kamu, sekelompok ayam dan anjing lokal, kita Lianzu sudah cukup untuk menyelesaikannya, jika bukan karena situasi keseluruhan, seni bela diri Xuanzu di tanah Lianzu. Haha, sesumbarlah. Wu Xiangwen mendengkur dingin, lalu melihat sekeliling dan bertanya, ini adalah aula takdir. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, apakah beberapa prajurit Lianzu tidak dapat tinggal di Lianzu lebih lama lagi, dan mereka ingin mencari perlindungan di Sekte Iblis Abadi kita? Coba kulihat, siapa itu? Kalian bertiga. Wu Xiangwen segera melihat ke arah Lin Bai, Zhou Xi dan Sun Yao. Ketiga orang itu tidak berbicara, Li Yumen berkata dengan suara dingin, jangan pedulikan dia, ayo pergi. Saat dia berbicara, Li Yumen dan yang lainnya berjalan melewati Wu Xiangwen. Wu Xiangwen berkata, Yuan Lin, ingat 3 prajurit baru dari Liga Lianzu. 2 dari mereka dan kamu sama-sama mengejar tingkat kultivasi tertinggi. Mungkin mereka akan bertemu dalam penilaian 3 hari kemudian. Begitu bertemu, ingatlah untuk tidak melepaskan tanganmu, kamu harus menghajar mereka semua hingga berkeping-keping. Wu Yuanlin, seorang seniman bela diri bernama Wu Yuanlin, terkekeh, jangan khawatir, saudaraku mengerti. Wu Xiangwen dan Wu Yuanlin tidak merendahkan suara mereka, tetapi sengaja memperkuat gelombang suara, seolah-olah membiarkan Li Yumen dan Lin Bai dan yang lainnya mendengar. Benar saja, setelah mendengar ini, Li Yumen tiba-tiba menoleh ke belakang dan melotot ke Wu Xiangwen, bahkan jika ada dendam antara Liga Lianzu dan Liga Hengzhu, itu semua adalah rasa terima kasih dan dendam antara murid-murid batin kita. Mengapa kita harus melibatkan murid-murid baru dalam ujian masuk Taoisme? Wu mencibir Wen dengan dingin. Sebaliknya, Wu Yuanlin berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Li Yumen, aku akan segera mengikuti ujian. Setelah ujian, aku juga harus menjadi murid inti Liga Hengzhu. Maka rasa terima kasih dan dendam antara Liga Hengzhu dan Liga Lianzu secara alami akan menjadi rasa terima kasih dan dendamku. Kenapa tidak? Wu tersenyum kepada Wen, bagus sekali, Yuanlin. Li Yumen marah dan hendak keluar, tetapi dia dihentikan oleh Lin Bai tepat waktu. Lin Bai juga tahu bahwa jika dia tidak menghentikan Li Yumen, dia harus melawan Wu Xiangwen di depan Aula Tianming. Setelah memegang pintu Liu, Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika kamu dapat bertemu dengan saudara Wu dalam penilaian 3 hari kemudian, kamu harus meminta nasihat. Wu Yuanlin mengangkat dagunya dan berkata dengan angkuh, kalau begitu, sebaiknya kamu memanfaatkan 3 hari ini untuk menemukan kuburan untukmu sendiri. Aku bisa membunuhmu dan menguburnya. Aku pasti akan menemukan kuburan itu, tetapi aku tidak tahu apakah itu untukku sendiri atau untuk orang lain. Lin Bai tersenyum, dan setelah memberi hormat, dia menarik Li Yumen dan yang lainnya untuk berbalik. Setelah berjalan keluar dari alun-alun Aula Tianming, Li Yumen melotot dan meraung, gila. Wu Xiangwen terlalu banyak menipu orang. Saudara muda King Luo, saya khawatir Anda akan mendapat masalah dalam penilaian Anda 3 hari kemudian. Saya akan kembali ke Aula Tianming dan meminta guru besar gerbang luar untuk mengatur waktu baru untuk penilaian Anda. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak, saudara muda Li, ini adalah berkah, bukan bencana, tetapi malapetaka. Karena mereka ingin datang kepada kita, selama saya masih dalam keabadian, cepat atau lambat, Sekte Iblis akan bertarung. Li Yumen menarik napas dalam-dalam, tetapi penilaian ini sangat penting bagi Anda. Anda tidak dapat menoleransi kesalahan apapun. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk melambung ke langit. Jika orang-orang dari Liga Hengzhu membuat masalah darinya, saya khawatir peluang Anda untuk lulus ujian sangat kecil.
Ya, adik seperguruan King Luo, sebaiknya aku mengubah waktuku. Penilaiannya sangat sulit. Jika seseorang membuat masalah, hampir mustahil untuk lulus. Panglima perang lain dari Liga Lianzu juga mencoba membujuk mereka. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tolong yakinlah bahwa aku pasti akan lulus ujian dan bergabung dengan pintu dalam. Jika Liga Hengzu ingin membuat masalah, aku akan membiarkan mereka membayar harganya. Setelah beberapa lobi, Lin Bai tidak mengubah waktu. Akhirnya, Li Yumen harus setuju dengan Lin Bai. Aula Tianming dikelilingi oleh pegunungan yang luas dan banyak rumah dibangun di dalamnya. Meskipun tidak begitu indah, mereka dibangun di samping sumber air panas terpencil dan batu-batu indah, dan di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, mereka mempunyai cita rasa yang unik. Setelah berpisah dengan Li Yumen, Lin Bai mengajak Sun Yao dan Zhou Xi ke pegunungan untuk mencari rumah tinggal. Di hutan pegunungan, Lin Bai melihat banyak seniman bela diri datang dan pergi. Mereka semua seperti Lin Bai yang datang untuk mengikuti ujian. Prestasi mereka berada di antara alam Ding dan alam Taoisme. Setelah berjalan keluar dari beberapa gunung, Lin Bai akhirnya melihat beberapa rumah di tepi sungai. Merasa tidak ada seorang pun di sana, dia berkata sambil tersenyum, saya memilih untuk tinggal di sini. Pokoknya, saya akan tinggal selama 2 atau 3 hari. Zhou Xi menghela napas, lembah di sini tenang, dan ada jembatan kecil dan air yang mengalir. Itu benar-benar pilihan yang sangat baik. Ketika dia datang ke rumah, Lin Bai membuka susunan formasi dengan token identitasnya. Tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Lin Bai duduk berlutut di samping sungai, memejamkan mata, dan Zhou Xi dan Sun Yao mulai membersihkan rumah. Lin Bai telah menanyakan tentang Xiao Ji dan Li Yumen. Selama Lin Bai lulus ujian dan memasuki gerbang dalam, dia memenuhi syarat untuk memilih beberapa pelayan untuk memasuki gerbang dalam untuk mengurus halaman. Kebetulan, Zhou Xi dan Sun Yao dapat mengikuti Lin Bai ke gerbang dalam. Dan sebagai pelayan Lin Bai, dia akan mendapatkan banyak keuntungan saat memasuki pintu dalam Sekte Iblis Abadi. Dia juga dapat meminjam beberapa buku klasik Sekte Iblis Abadi. Tentu saja, perlakuan yang mereka dapatkan tidak setinggi Lin Bai, tetapi sudah bagus. 3 lintasan. Pahami kata lintasan. Lawan kata. Lintasan Tiangong. Bagi saya, faktor-faktor yang terdengar tidak stabil terutama muncul di lintasan Wuzi dan lintasan Tiangong. Mengenai pertarungan, haha, saya telah bertarung antara hidup dan mati sepanjang hidup saya. Dalam hal bertarung dengan orang lain, saya tidak takut pada siapapun. Saya tidak tahu seni bela diri dan keajaiban seperti apa yang dibawa oleh Sekte Iblis Abadi. Jika terlalu sulit dan terlalu mendalam, diperkirakan akan sulit dipahami hanya dalam beberapa hari. Lin Bai menggelengkan kepalanya diam-diam dan memikirkannya. Level yang paling tidak stabil bagi Lin Bai adalah level pertama Wu Ziguan. Jika ujian setelah 3 hari, sesepuh Sekte Iblis Abadi tidak senang di dalam hatinya dan dengan sengaja menciptakan kesulitan. Dia mengeluarkan kitab kuno untuk membuat seni bela diri mengerti. Dalam waktu singkat 3 hari, apalagi memahami, tidak mudah untuk membaca teks lengkap dengan lancar. Bab 4122, Penilaian Istana Takdir. Zhou Xi dan Sun Yao membersihkan rumah, sementara Lin Bai duduk di tepi sungai dengan mata terpejam, memikirkan 3 ujian. Belum lama ini, seorang pendekar lewat dan melihat bahwa pondok di tepi sungai itu berpenghuni, jadi dia datang untuk menyapa dengan gembira, saudaraku, kamu di Siapanghe, dari Jiangsu. Saya pikir kamu juga harus mengikuti ujian. Mungkin kamu akan menjadi guru dan saudara yang sama di masa depan. Saya ingin menyapa. Lin Bai membuka matanya, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, saya dari Lianzu. Lianzu. Awalnya, pemuda bernama Pang He itu penuh semangat. Setelah Lin Bai datang dari Lianzu, dia tiba-tiba memiliki senyum kaku di wajahnya dan kemudian berkata sambil tersenyum, haha, saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi jangan tinggal lebih lama lagi. Silakan. Lin Bai juga melihat bahwa pria itu tahu bahwa dia adalah seorang pendekar di Lianzu, dan wajahnya berubah. Jelas, beberapa orang tidak ingin berteman dengan sengaja dan ingin pergi. Lin Bai tidak menghentikannya. Setelah orang itu pergi, Lin Bai terus duduk bersila dan memejamkan mata. Selama 2 atau 3 hari, banyak prajurit melewati pondok di samping sungai Lin Bai, dan beberapa datang untuk berbicara satu sama lain. Namun, setelah mendengar bahwa Lin Bai datang dari Lianzu, hampir semuanya sama dengan Pang He. Setelah tertawa canggung, dia berbalik dan pergi.
Setelah mendengar Lin Bai dari Lianzu, beberapa orang mencibir dan pergi. Dari ekspresi orang-orang ini, Lin Bai dapat melihat bahwa sepertinya Lianzu berada di Sekte Iblis Abadi, yang benar-benar tidak populer. Sedangkan untuk prajurit dari Lianzu, Lin Bai tidak bertemu satupun dari mereka. Kuncinya adalah bahwa sekarang perang di Lianzu sedang bencana. Semua prajurit Lianzu tinggal di Lianzu untuk berperang, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat datang ke Sekte Iblis Abadi. Lin Bai memperkirakan bahwa Lin Bai adalah satu-satunya yang telah berpartisipasi dalam ujian Lianzu di Sekte Iblis Abadi. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Saat fajar di hari ketiga, Zhou Xi dan Sun Yao mendatangi Lin Bai dan berbisik, "Guru, hari ini adalah hari penilaian." Sun Yao khawatir, King Luo, tampaknya para pejuang di negara bagian lain tidak terlalu bersahabat dengan Lianzu akhir-akhir ini. Anda harus berhati-hati. Jika tidak bisa, kita tidak perlu dipaksa. Kita akan punya tempat tinggal. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ada kedamaian di dunia iblis. Jangan khawatir. Saya masih yakin dengan penilaian ini. Zhou Xi berkata sambil tersenyum, itu wajar. Dengan kultivasi dan kemampuan guru, bergabung dengan Sekte Iblis Abadi lebih dari sekadar menggosok. Itu urusan saya dan Nona Sun Yao. Setelah mandi, Lin Bai membawa Zhou Xi dan Sun Yao ke Aula Tianming. Saat fajar menyingsing, matahari pagi terbit di sebelah timur. Lin Bai tiba di alun-alun di depan Aula Takdir tepat waktu. Namun, ia mendapati bahwa alun-alun itu sudah penuh sesak. Tampaknya ribuan orang telah berpartisipasi dalam penilaian. Karena penilaian yang diadakan hari ini ditujukan bagi mereka yang telah memenangkan seni bela diri tingkat tertinggi di alun-alun, hanya alam kuasi Tao yang telah mencapai tingkat tertinggi. Berjalan menaiki tangga, seorang prajurit di depannya yang mengenakan jubah Sekte Iblis Abadi menghentikan Lin Bai dan berkata, ada ujian di depan Aula Takdir. Jika Anda bukan seorang prajurit yang berpartisipasi dalam ujian, Anda tidak diizinkan untuk naik. Jika Anda mengikuti ujian, keluarkan token identitas Anda. Setelah saya mengonfirmasi identitas saya akan membiarkan Anda pergi. Lin Bai menungguku di kaki gunung. Lin Bai menoleh ke Sun Yao dan Zhou Xi. Baik, guru. Zhou Xi menjawab. King Luo, ayo. Sun Yao tersenyum manis. Setelah mengonfirmasi identitas Lin Bai, murid itu melepaskan Lin Bai ke alun-alun Aula Tianming. Ketika tiba di alun-alun, Lin Bai mendapati bahwa ada futon setiap 10 meter di alun-alun. Saat itu, semua seniman bela diri yang mengikuti ujian duduk di futon. Ketika Lin Bai tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebuah suara keras terdengar di telinganya, para siswa yang mengikuti ujian akan memilih futon untuk duduk dan menunggu ujian dimulai. Suara itu sekeras guntur, dan ki serta darah di tubuh Lin Bai melonjak. Tanpa memikirkannya, Lin Bai juga menebak bahwa itu adalah transmisi rahasia dari seorang pria kuat. Melihat ke atas, saya dapat melihat bahwa sebuah panggung tinggi telah didirikan di depan Aula Tianming. Sekarang, di panggung tinggi, duduk bersila, ada 5 lelaki tua dari negeri dongeng. Momentum mereka luar biasa dan prestasi mereka telah menjadi misteri. Lin Bai menebak bahwa transmisi rahasia tadi berasal dari salah satu dari 5 tetua. Kelima orang ini seharusnya menjadi pengawas ujian pertama. Lin Bai membungkuk kepada kelima orang itu dan duduk. Matanya perlahan menyapu seluruh ruangan. Dia melihat semua kandidat bela diri, pria dan wanita, tua dan muda. Dia bahkan melihat beberapa remaja di bawah 18 tahun ikut serta dalam ujian. Ada juga orang tua dengan perawakan bungkuk dan orang tua yang telah mencapai usia huajia. Bahkan Lin Bai melihat bahwa di antara kerumunan, ada keluarga iblis dengan roh mengerikan, dan biksu api iblis. Sepertinya Sekte Iblis Abadi mengumpulkan segalanya. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan. Seperti kata pepatah, jika Anda bukan dari ras kita sendiri, hati Anda akan berbeda. Namun, hal-hal ini harus dipertimbangkan oleh manajemen senior dan pemimpin Sekte Iblis Abadi, yang tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Prajurit Lianzu, beraninya kau datang. Apakah kau sudah menemukan kuburannya? Ketika Lin Bai melihat semua murid, beberapa dari mereka memperhatikannya. Mendengar suara itu, Lin Bai mencari suaranya. Yang berbicara adalah Wu Yuanlin, yang bertengkar dengan Lin Bai dan Li Yumen 3 hari yang lalu. Saat itu, Wu Yuanlin membuka mulutnya. Puluhan orang yang duduk di sebelahnya semua melihat ke samping ke arah Lin Bai di sudut, dan mulutnya penuh dengan senyum lucu. Apakah dia prajurit Lianzu? Hehe, tidak terlihat begitu baik.
Halo, halo, prajurit Lianzu, bagaimana kau bisa terlihat begitu bermartabat? Tersenyumlah. Apakah dia satu-satunya prajurit di Lianzu hari ini? Senang memiliki satu di antara orang-orang barbar. Konon, Liga Lianzu telah banyak menderita di Sekte Iblis Abadi dalam beberapa tahun terakhir. Liga ini hampir kehabisan napas ketika ditekan oleh beberapa batas negara lain. Pada saat ini, dia datang ke Sekte Iblis Abadi untuk belajar dari gurunya, yang tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Kurasa tidak. Dia bahkan tidak bisa lulus ujian. Lebih dari selusin teman di sekitar Wu Yuanlin bercanda. Wu Yuanlin, seorang pejuang di Hengzu, akan bergabung dengan Liga Hengzu setelah dia bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Keluarga Wu-nya awalnya adalah keluarga terkenal di Hengzu. Ada banyak orang yang cakap dan kuat di sekitarnya. Tentu saja, ada banyak pengikut dan pengikut di sekitarnya. Lin Bai tidak memperhatikan mereka. Setelah menyaksikan seluruh pemandangan, dia menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Bab 4123, 4 Kehendak Jue Tian. Halo, halo, Lianzu. Kenapa kamu tidak bicara? Wu Yuanlin terus berteriak menantang. Lin Bai masih mengabaikannya dan menutup matanya. Setelah beberapa kali provokasi, Wu Yuanlin merasa itu tidak ada artinya dan berkata sambil tersenyum rendah, "Saudaraku, perhatikan pria ini lebih baik. Saudaraku Wu Xiangwen sudah mengirim pesan. Mari kita urus dia dalam penilaian. Apakah kamu mengerti?" "Hahaha, mengerti." "Begitu, Saudara Wu." Mendengar kata-kata Wu Yuanlin, tiba-tiba belasan orang di sekitarnya menatap Lin Bai lagi, dan mata mereka mulai tidak enak. Wu Yuanlin memprovokasi Lin Bai. Suaranya tidak kecil dan telah diperhatikan oleh banyak orang di alun-alun. Di kejauhan, seorang pria feminin dengan aura mengerikan terkekeh, sepertinya para pejuang Hengzu dan Lianzu saling mencubit lagi. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tapi kali ini, hanya ada satu pejuang di Lianzu. Jika para pejuang Hengzu membuat masalah, diperkirakan dia bahkan tidak akan bisa maju ke babak pertama. Pria kekar lainnya, yang memancarkan api ajaib dunia, berbisik, "Aku tidak tahu apa yang terjadi tahun-tahun ini." Tampaknya batas negara lain di Sekte Iblis Abadi sangat tidak puas dengan Liga Lianzu. Diperkirakan ada sesuatu yang terjadi di Sekte Iblis Abadi. Kalau tidak, tidak mungkin menargetkan Lianzu seperti ini. Pria Yinrou yang memancarkan roh jahat berkata sambil tersenyum, "Ketika kita memasuki Sekte Iblis Abadi, kita secara alami akan mengetahui rahasianya." Dalam waktu tunggu yang lama, beberapa prajurit datang ke alun-alun Aula Tianming, mencari futon dan duduk. Sekitar 1 jam kemudian, matahari pagi naik ke lautan awan, dan sinar matahari yang lembut menutupi bumi. Suara anggur yang keras datang dari awan. Semua orang mendengarnya dan mendongak satu demi satu. Lin Bai juga membuka matanya dan menatap awan. Dia melihat seorang Taois gemuk yang mabuk dengan kendi anggur di tangannya. Dia terhuyung-huyung di awan putih dan mendarat di depan Aula Takdir. Melihat kedatangan Taois gendut itu, kelima lelaki tua di panggung di depan Aula Takdir itu bangkit satu demi satu, dan bergegas maju dan berkata, "Paman, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Jam berapa sekarang?" "Oh, Paman Yan, mengapa Anda minum terlalu banyak lagi?" "Paman, berapa banyak yang Anda minum?" Kelima orang tua itu berkumpul di sekitar Taois gendut itu, semuanya khawatir dan sedikit marah, tetapi mereka tidak berani marah kepada Taois gendut itu. Sekarang sudah lama sejak penilaian tingkat pertama belum dimulai, karena Paman Yan tidak mengirim buku klasik penilaian tingkat pertama ke Istana Takdir. Ujian masuk dibagi menjadi 3 tingkatan, yang pertama adalah memahami kata lulus. Setiap kali ujian masuk Wuzi, seorang paman dengan hati-hati memilih kitab suci yang tidak mendalam tetapi tidak sederhana di Gedung Sutra dan mengirimkannya ke Aula Tianming untuk ujian para murid pemula. Hari ini, Paman Yan yang bertanggung jawab atas ujian tersebut. Namun, tampaknya dia terlalu banyak minum dan menunda waktunya. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan pamanmu? Alih-alih mengoreksi kesalahannya, dia menyingsingkan lengan bajunya dan melotot kelima orang itu. Kelima tetua itu menundukkan kepala dengan tergesa-gesa dan berkata dengan rendah hati, "Paman, jangan marah." Salah satu orang tua berkata, "Paman, waktu telah berlalu lama. Mari kita mulai segera, jika tidak, kita akan tertunda dan kita tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini." "Paman, apakah kamu membawa buku Liu Hegong?" Paman Yan meneguk minuman lagi dalam keadaan mabuk dan berkata sambil tersenyum, ini.
Ini dia. Sambil berbicara, Yan Sishu melemparkan sebuah gulungan dari tas penyimpanannya dan jatuh ke tangan lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu menangkapnya, dia membukanya dan tercengang. Tangannya gemetar karena marah. Ada apa, kakak senior Zhang? Melihat perbedaannya, keempat lelaki tua lainnya bergegas maju dan bertanya. Lelaki tua itu menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak kepada Paman Yan, "Paman, ini bukan Liu Hegong, ini Jue Tianxi." Apa? Jue Tianxi? Liu Hegong dan Jue Tianxi sama sekali tidak setingkat. Kompleksitas dari empat makna Jue Tian begitu rumit sehingga bahkan beberapa bakat tak tertandingi di klan tidak berani memahaminya dengan mudah. Ini membuat para murid pemula ini menyadari keberhasilan dalam 3 hari sekarang. Paman, seberapa buruk kamu minum? Kelima lelaki tua itu berkumpul di sekitar Paman Yan dan menghentakkan kaki mereka dengan marah. Paman Yan sedang duduk di tanah dengan labu botol di tangannya. Dia mabuk dan memejamkan matanya. Segera dia mendengar dengkuran dari mulut dan hidungnya. Dia tampak tertidur. Paman Yan. Paman Yan, bangun dan berhentilah tidur. Paman Yan. Beberapa orang tua mencoba berteriak beberapa kali, tetapi tidak melihat tanggapan dari Yan Sishu. Apa yang bisa saya lakukan? Kelima tetua saling memandang, dan wajah mereka semua tidak berdaya. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan-tuan, kami tidak berhak mengubah buku klasik yang diperiksa hari ini. Karena Paman Yan telah mengirim Jue Tianxi, maka kita harus memeriksa Jue Tianxi." Yang lain berkata, "Kakak Zhang, Paman Yan terlalu banyak minum, ya kan? Bahkan jika kita bergandengan tangan untuk memahami Jue Tianxi, mustahil bagi kita untuk masuk sekolah hanya dalam 2 atau 3 tahun. Tidak perlu dikatakan bahwa para pemula ini hanya mengerti selama 2 atau 3 hari. Jika kalian memahami 4 makna Jue Tian, aku jamin tidak seorang pun dapat lulus tingkat pertama hari ini. Jika seseorang tidak dapat melewati tingkat pertama, aku khawatir itu akan dikritik." Orang tua itu, yang bernama Kakak Zhang, merenung sejenak dan berkata, "Tuan-tuan, aku tahu sangat sulit untuk melepaskan diri dari keempat indera, tetapi kita dapat menurunkan persyaratan ujian. Bagaimana cara menguranginya? Dalam ujian-ujian sebelumnya, kita harus membuat para peserta ujian benar-benar memahami misteri-misteri klasik bela diri. Namun hari ini, paman seperguruan Yan minum terlalu banyak dan mengirim Jue Tianxi. Bagi mereka, itu terlalu sulit. Kita dapat mengurangi beberapa kesulitan. Mereka harus sepenuhnya memahami makna mendalam dari Jue Tianxi. Mereka hanya perlu memahami beberapa pengetahuan dangkal untuk lulus ujian." Mendengar usulan saudara seperguruan Zhang, beberapa orang lainnya mengerutkan kening dan merenung, menganggukkan kepala mereka satu demi satu, hanya itu yang harus kita lakukan. Untuk dapat memahami Tao, Jue Tianxi, sudah cukup untuk membuktikan bakat luar biasa mereka. Itu metode yang luar biasa. Itu saja. Ketika mereka naik ke panggung bersama-sama, Lang Seng berkata kepada semua murid yang menunggu ujian, "Semuanya, paman seperguruan yang telah mengirim klasik penilaian dari ujian pertama Sekte Iblis Abadi. Nanti, aku akan menggunakan metode rahasia untuk menangguhkan kata-kata dalam klasik di depan semua orang. Ingat, kamu hanya punya waktu 1 jam untuk mengingat karya klasik. Karya klasik yang ragu-ragu ditulis olehku sendiri oleh kekuatan sihir agung dan kekuatan sihir agung dari Sekte Iblis Abadi. Karya klasik itu mengandung makna Tao. Kamu tidak dapat menuliskan semuanya dalam 1 jam karena tingkat kultivasimu yang rendah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu 1 jam ini dengan baik dan tulislah sebanyak yang kamu bisa." Lulus pertama ujian masuk adalah menyadari kata lulus, mulai. Karya klasik yang diperiksa hari ini adalah 4 makna surga. Bab 4124, kecurangan dapat memenangkanmu untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Keterampilan penilaian hari ini adalah 4 makna surga. Kakak seperguruan Zhang mengangkat gulungan di tangannya dan berbicara dengan suara keras. 4 makna Jue Tian. Apa? 4 makna surga. Sekte Iblis Abadi tidak mau menerima murid, jadi kita tidak perlu membuat kita jijik dengan Jue Tianxi. Mendengar nama Gong Fa, banyak seniman bela diri segera mulai mengutuk. Lin Bai sedikit bingung, mencari suara untuk berbicara. Melihat orang-orang yang berbicara, hampir semuanya adalah prajurit dari Hengzu. Sekte Iblis Abadi terletak di Hengzu, dan mereka juga adalah prajurit Hengzu. Secara alami, mereka lebih tahu tentang Sekte Iblis Abadi daripada Lin Bai, orang asing.
Begitu mereka mendengar 4 kata, Jue Tianxi, mereka tahu bahwa Sekte Iblis Abadi sengaja membuat masalah bagi mereka. Bahkan mata Wu Yuanlin membelalak dan wajahnya tidak percaya, bukankah kamu mengatakan itu adalah Liu Hegong? Bagaimana itu menjadi, Jue Tianxi? Ketika saudara seperguruan Zhang mendengar banyak orang berteriak dan mengumpat, dia langsung tidak senang. Momentum dalam tubuhnya seperti kekuatan surgawi. Dia menekan seluruh aula Tianming di bawah momentum, yang membuat seluruh hadirin terdiam. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Saudara seperguruan Zhang berkata dengan marah, apakah kamu tahu bahwa, Jue Tianxi, adalah salah satu keterampilan unik sekolah sihir abadiku? Bahkan jika murid-murid dalam ingin meminjam dan memahami, mereka perlu memberikan banyak kontribusi dan izin khusus dari guru. Hari ini, kamu sangat tidak tahu terima kasih untuk memahaminya dengan sia-sia. Hargai itu. Setelah hari ini, jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian, aku khawatir kamu tidak akan dapat melihat seni bela diri seperti itu sepanjang hidupmu. Mendengar ini, semua praktisi seni bela diri yang berpartisipasi dalam ujian berada dalam kondisi pikiran. Banyak orang bergumam, ya, jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk melihatnya di masa mendatang. Ini kesempatan yang bagus. Hahaha, apakah ini hadiah dari surga? Saya tidak sabar. Saya ingin melihat seberapa luar biasa Jue Tianxi ini. Bisakah saya menjadi jenius pertama di Sanzu? Kakak seperguruan Zhang dan 4 saudara seperguruan muda berdiri di panggung tinggi, dan melihat bahwa suasana hati semua seniman bela diri terkendali, dan mereka semua menghela nafas lega. Kemudian, kakak seperguruan Zhang berkata, saya juga tahu 4 makna Jue Tian, AA yang sangat rumit dan mendalam. Itu hanya mimpi untuk membuat Anda sepenuhnya memahami maknanya dalam 3 hari. Oleh karena itu, kami akan menurunkan standar penilaian, asalkan Anda dapat memahami Tao atau menyentuh ambang batas. Tidak buruk jika Anda hanya memahami kulitnya. Kau tidak dapat sepenuhnya memahami 4 makna Jue Tian, AA, tetapi kau masih dapat memahami beberapa hal. Banyak seniman bela diri yang mengetahui 4 makna Jue Tian juga merasa lega. Secara khusus, klan Iblis dan Iblis Siyu, serta Wu Yuanlin, semuanya menghembuskan napas, dan ekspresi mereka melambat banyak. Mereka tahu bahwa jika mereka dapat sepenuhnya memahami 4 makna Jue Tian, AA belum lagi dalam waktu singkat 2 atau 3 hari, itu tidak mungkin bahkan dalam 2 atau 3 tahun. Kalian siap untuk ujian, dan ujian akan segera dimulai. Kelima tetua juga tahu bahwa Jue Tianxi telah menyebabkan kegemparan, yang memberi para siswa dalam ujian sedikit waktu untuk menenangkan pikiran mereka. Lin Bai juga mengambil kembali pikirannya dan menyesuaikan napas dan pikirannya ke kondisi terbaik. Setengah seperempat jam kemudian, saudara seperguruan Zhang mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritual mengalir ke gulungan Jue Tianxi. Lin Bai segera merasakan bahwa ada kekuatan yang mengalir di futunnya. Kemudian, di depan Lin Bai, muncul sebuah teks emas, yang terkumpul menjadi sepotong kitab suci yang agung. 4 kata di awal bagian ini adalah, 4 makna Jue Tian. Di awal ujian, semua siswa menahan napas dan melihat kata-kata emas yang muncul di depan mereka, mencoba membuat mereka mengingat setiap kata. Namun, kata-kata ini ditulis oleh para ahli sihir hebat di Sekte Iblis Abadi. Kata-kata itu mengandung makna yang dalam dan tak tertandingi. Sulit bagi murid biasa untuk mengingatnya. Bahkan jika mereka dapat mengingatnya, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sama sekali bukan hanya 1 jam untuk mengingatnya. Lin Bai mengecilkan matanya dan membaca 4 makna kata demi kata. Tetapi Lin Bai merasa sangat aneh. Setiap kali dia menuliskan sebuah kata di dalam hatinya, ketika dia membaca kata berikutnya, kata terakhir akan menghilang dalam pikirannya tanpa alasan, sehingga dia harus mengingat setiap kata lagi. Tidak, aku tidak dapat mengingatnya. Setengah seperempat jam, aku bahkan tidak ingat kalimat pertama. Lin Bai sedikit cemas. Pada saat ini, Lin Bai merasa bahwa Jue Tianxi bukanlah keterampilan biasa. Tidak heran para prajurit Hengzu itu baru saja mendengar kata-kata Jue Tianxi, dan mereka menjadi marah. Pada saat ini, Lin Bai juga merasakan kekuatan beberapa seniman bela diri. Dia sepertinya ingin mengambil kekuatan samping untuk menghafal kata-kata ini. Lin Bai mendongak. Beberapa dari mereka mengeluarkan semacam jimat dan menempelkannya di pelipis mereka di kedua sisi. Beberapa bahkan berlatih metode rahasia dan memecahkan mata ketiga mereka di alis.
Seni bela diri di depan aula takdir menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk menghafal kata-kata ini. Tentu saja, ada juga yang marah, mulai menjadi gila, dalam ratapan ketika kelima tetua melihat bahwa beberapa prajurit yang tidak stabil dipengaruhi oleh makna dari keempat indera Juetian dan kehilangan akal sehat mereka segera mengusirnya keluar dari ruang pemeriksaan. Ternyata kita dapat menggunakan cara kita. Bukankah itu curang? Iblis abadi. Lin Bai terkejut melihat bahwa kelima tetua menutup telinga terhadap metode para murid tingkat pemula di ruang pemeriksaan dan tidak ingin ikut campur. Jika kamu bisa menipu, kenapa tidak? Aku dapat langsung menyerap makna Tao dalam kata-kata ini dengan menelan jiwa pedang, bukan? Lin Bai dapat menghancurkan dan menyerap segala sesuatu di antara langit dan bumi, bahkan Dao Yi sekalipun. Namun, Lin Bai berpikir dua kali dan berulang kali, tetapi tetap tidak melakukannya. Menipu dapat menang untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Dan aku tidak dapat menang untuk sementara waktu, karena aku ingin menang sepanjang hidupku. Lin Bai menekan gagasan untuk menipu dengan menelan jiwa pedang. Dia menarik kembali pikirannya dan berkonsentrasi untuk menuliskan setiap kata dalam empat makna Juetian. Kelahiran langit dan bumi yang keruh, awal dari segala sesuatu, bumi menghasilkan segala sesuatu, dan segala sesuatu lahir dengan empat makna. Namun, langit dan bumi lebih miskin daripada langit absolut, memimpin keempat indera dan menghadapi dunia fana. Dengan pengabdian Lin Bai terkejut menemukan bahwa semakin sedikit kata-kata dalam benaknya dan semakin banyak kata-kata yang diingatnya. Secara bertahap, dalam benak Lin Bai, kitab suci yang rumit dan tak tertandingi mulai muncul. Teks Juetian Siyi tidak panjang. Hanya puluhan ribu kata. Dapat dibaca ribuan kali dalam 1 jam dengan kekuatan pikiran seorang pejuang Tao semu. Lin Bai tidak khawatir. Dia membacanya dengan saksama berulang-ulang. Dia menuliskan ratusan kata untuk pertama kalinya, dan beberapa ratus kata untuk kedua kalinya. Seiring berjalannya waktu, Lin Bai mulai mencari kata-kata yang hilang dan mengisi kata-kata yang hilang. Bab 4125 Musim Semi, Musim Panas, Musim Gugur, dan Musim Dingin. 5 tetua yang bertanggung jawab atas ujian tingkat pertama hanya memberi Lin Bai dan yang lainnya 1 jam untuk menonton Juetian Siyi. Setelah 1 jam, tidak peduli apakah para penguji telah mengerti atau tidak, mereka akan mengambil kitab suci. Oleh karena itu, semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam ujian berpacu dengan waktu untuk menuliskan kitab suci. 5 tetua duduk bersila di panggung tinggi, dan mata mereka tertuju pada para penguji seni bela diri. Waktunya habis. Pada saat ini, saudara seperguruan Zhang tiba-tiba bangkit, memberikan minuman besar, mengangkat tangannya, melambaikan gulungan, dan kemudian kitab suci yang muncul di depan semua seniman bela diri menghilang. Apa? Itu waktunya. Saya bahkan tidak ingat baris pertama. Guru, dapatkah Anda memberi saya waktu 1 jam? Apakah Juetian Siyi begitu sulit? Kitab suci di depannya menghilang, yang membuat semua seniman bela diri yang kecanduan Juetian Siyi terbangun. Beberapa dari mereka segera menutup mata dan mulai mengerti dengan khusyuk. Setelah bangun, beberapa orang melihat ke panggung tinggi dengan heran. Mereka hampir tidak dapat mengingat kata-kata di baris pertama. Misalnya, klan iblis mana, iblis Siu, dan Wu Yuanlin, Del. Juga bingung. Wajah mereka merah dan mata mereka tersumbat. Tampaknya mereka telah berusaha keras. Kakak seperguruan Zhang berkata dengan wajah tidak senang, sudah waktunya bagi semua praktisi seni bela diri untuk mulai mengerti. Jika Anda tidak dapat mengerti, jangan bersuara, agar tidak mengganggu pemahaman seniman bela diri lainnya. Jika beberapa seniman bela diri tidak mendengarkan nasihat dan menempuh jalan mereka sendiri, maka jangan salahkan saya karena tidak ramah. Dalam 3 hari yang tersisa, jika seorang prajurit dapat memahami sesuatu, ia dapat datang ke kami berlima untuk diperiksa. Setelah kami menyetujuinya, ia dapat naik ke tingkat kedua. Setelah itu, kakak seperguruan Zhang duduk dengan lutut bersilang dan matanya menyapu semua seniman bela diri. Tepat sekali. Setelah kitab suci di depan Lin Bai menghilang, ia tidak tampak terkejut dan bingung seperti yang lain, sebaliknya, ia memiliki senyum di wajahnya. Hanya dalam waktu 1 jam, Lin Bai baru saja mencatat semua kata dalam benaknya. Dalam 3 hari yang tersisa, Anda hanya perlu memahami Juetian Siyi. Segera, Lin Bai memejamkan mata, menutup pikirannya, dan memasuki pencerahan. Juetian Siyi berarti ada puluhan ribu kata di dalamnya, tetapi tidak ada satu gaya keterampilan bela diri.
Semua kata tampaknya menjelaskan jalan langit dan bumi. Juetian, Juetian, Siyi, Siyi. Kalau begitu, kuncinya terletak pada 4 makna. Lin Bai memasuki kondisi hampa. Dia menyebarkan sutra Juetian Siyi di dalam benaknya dan membacanya kata demi kata. Dia memikirkan setiap kata beberapa kali. Ketika Lin Bai asyik dengan pemahaman Juetian Siyi, tiba-tiba, kesadaran Lin Bai tampak muncul di dunia lain. Sepotong langit dan bumi ini, berwarna abu-abu, tidak ada perbedaan antara langit dan bumi, Lin Bai berdiri di dalamnya, seolah-olah dalam kehampaan. Langit dan bumi terpisah satu sama lain. Udara keruh tenggelam ke tanah, dan udara jernih naik ke langit. Seiring perkembangan waktu, ada pegunungan tak berujung antara langit dan bumi. Lin Bai berdiri di sebuah lembah. Di lembah itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Lin Bai mengerutkan kening dan tampaknya tidak memahami perubahan lingkungan sekitarnya. Tetapi pada saat ini, Lin Bai merasakan sentuhan di bawah kakinya, seolah-olah menginjak paku. Lin Bai menggerakkan langkahnya dan melihat ke bawah. Di kakinya, ada kuncup hijau yang mencuat dari tanah. Tiba-tiba, ada banyak sekali tunas hijau di seluruh dunia yang keluar dari tanah, di depan hutan putih menjadi hutan daun hijau yang lebat. Langit dan bumi penuh dengan vitalitas. Lin Bai berada di hutan dan melihat perubahan dunia. Saat berikutnya, Lin Bai melesat ke puncak gunung dan melihat pemandangan hijau langit dan bumi. Di atas langit, matahari bersinar di langit, dan perasaan panas yang menyengat merasuki seluruh tubuh Lin Bai. Meskipun Lin Bai mencoba yang terbaik untuk melawan dengan kekuatan spiritualnya, kekuatan matahari yang terik masih membuat Lin Bai panas dan kering. Bahkan dalam angin, itu membakar. Bahkan Lin Bai, seorang pria yang berlatih, merasa tidak nyaman dengan panas. Namun, segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya tidak terpengaruh. Sebaliknya, pohon-pohon di pegunungan menjadi semakin lebat dan daun-daunnya tumbuh subur. Setelah musim panas yang terik, angin musim gugur suram, daun-daun hijau antara langit dan bumi pada saat ini perlahan-lahan layu dan layu, batang pohon layu, guntur langit menderu di langit, guntur dewa jatuh dari hutan gunung, menghantam batang pohon yang mati, seolah-olah dewa abadi menjatuhkan api dari awan, membakar semua hal di dunia menjadi abu. Duduk di puncak gunung, Lin Bai menyaksikan lautan api yang tak berujung menyebar di antara langit dan bumi, mengubah gunung dan pohon menjadi abu. Api menyala, dan es dan salju secara bertahap jatuh dari langit, menutupi api. Salju putih, membungkus langit dan bumi, akan dinyalakan oleh api langit guntur dewa, membakar di luar pengenalan langit dan bumi, membungkusnya. Sampai salju mencair, dan dunia kembali ke keheningan kematian. Lin Bai masih menatap langit dan bumi di depannya, hingga ia merasakan kuncup hijau lain mencuat dari tanah di bawah kakinya. Juetian Siyi. Menarik. Entahlah siapa yang menciptakan kekuatan sihir ini. Sungguh menarik. Duduk di puncak gunung, Lin Bai menatap gunung-gunung di depannya yang sekali lagi mekar dengan ribuan pohon dan bunga. Guntur musim semi bertunas dan membangunkan semua makhluk. Api membakar langit seperti bunga musim panas. Embun beku musim gugur, semuanya kini layu. Salju adalah kulit dan semuanya adalah benih. Musim dingin akan tiba. 4 makna Juetian, yang menghancurkan semua hal di dunia, ternyata adalah 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dengan perubahan yang sangat sederhana, itu telah berkembang menjadi misteri yang luar biasa. Siapa yang bisa menciptakan seni bela diri dan keajaiban seperti itu? Duduk di puncak gunung, Lin Bai sekali lagi mengalami perubahan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, dan pemahamannya tentang Juetian Siyi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Bai menatap dunia di depannya sambil tersenyum, dan perlahan-lahan menjadi jelas di matanya yang bingung. Setelah mengalami musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin berulang kali, hingga yang ke-99 kalinya, Lin Bai akhirnya memiliki pemahamannya sendiri. Berdiri dari puncak gunung, Lin Bai melihat dunia yang luas dan sunyi di depannya. Dengan lambaian tangannya, semuanya tumbuh dengan cepat di depannya. Kemudian, titik balik matahari musim panas, matahari tinggi, dan embun beku musim gugur akan datang. Semuanya layu, tertutup salju dan tertutup salju dunia berubah di tangan Lin Bai. Tetapi dengan pergelangan tangan Lin Bai berputar berlawanan arah jarum jam, dunia yang tertutup salju berubah menjadi kuning lagi, dan daun-daun kuning tumbuh di batang pohon lagi, dan berubah lagi, dan pohon-pohon yang tebal menyusut dengan cepat dan kembali ke bumi.
Hahaha. Lin Bai menatap ke langit sambil tertawa dan berjalan di hutan. Setiap kali Lin Bai melangkah, dunia mulai berubah di kakinya. Di hutan, terdengar suara Lin Bai, guntur musim semi, semua hal lahir, matahari menggantung, pertengahan musim panas akan datang, embun beku dan embun jatuh, daun-daun mati menjadi nol, salju turun, dunia menjadi sunyi. Ini adalah kelahiran musim semi, buah musim panas, akhir musim gugur dan kesedihan musim dingin.